kita rekam dan nanti bisa di-share rekamannya melalui YouTube. Nanti bisa disimak di YouTube bagi Bapak Ibu sahabat rekan kita, keluarga besar FBI Group yang berhalangan hadir. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa, bertatap muka. Ini adalah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Mari kita syukuri nikmat yang berlimpah yang datang pada kita. Mulai dari nikmat sehat, nikmat yang indahnya silaturahim pada hari ini walaupun kita berjauhan. Anda di Bandung, Pak Sio di Jakarta, Ustadz Sujai di Bandung, Ibu Hajah Wiwi di mana? Mohon maaf. Bu Hajah Titin posisinya di Palembang ataupun sedang di Jakarta ya. Saya lihat postingan di Facebooknya sedang santai di kolam renang ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mari juga Bapak Ibu sahabat semua, keluarga besar FPI Group, kita berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salat kita sampai kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita umat akhir zamannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, yang kami muliakan, yang kami hormati, CEO MBA Group, Bapak Haji Yasir Bomasila Dawanis, para guru-guru, para senior kami, Ustaz Ahmad Sujai, terus selanjutnya Ustaz Nanang, Ustaz Nur Rahman, selanjutnya juga ada Ibu Hajah Titin, ada juga Ustaz Riyadi, terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya Ibu Haja Wiwi, terima kasih. Dan Pak Fajar, terima kasih. Perwakilan Bogor yang aktif Ba'da Maghrib live TikTok. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu sebelum lanjut, mari kita awali dengan basmalah dan selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyidina shalli ala Muhammad. sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk mengantarkan Pak Sio membahas program 2025, izinkan Anda share screen hasil daripada apa namanya itu survei kepuasan penyelenggaraan umroh. Nah, sejauh ini yang kami terima ada 40 responden. Ini ada 40 responden dan ini namanya ada dan terinsert jelas di sini, ada insert namanya, ada nama-namanya itu. Nah, entah dari ini nama-namanya kita lewat saja. Kita ambil ke poin-poin masukannya. Baik, kita lanjut ini datanya ya. Tanggal keberangkatan umroh ini dari mulai 1 Mei 2023, selanjutnya juga sampai 6 November, ada juga 4 Januari 2024 ya. Ada juga ini. Nah, ini tanggal-tanggal keberangkatannya. 22 Desember paling tinggi ada hadir 12 persen, 12,5% yang memberikan respon ini. Nomor teleponnya juga ada masuk di sini. Nah, kita mulai satu persatu bahas. Layanan admin dan tim marketing saat pendaftaran umroh. Ini dua yang disoroti, layanan admin dan tim marketing. Ya, tim marketing adalah kita, layanan admin dalam hal ini tentu kantor. Ya, tim kantor Kaisa dan lain-lainnya. 70% baik sekali dan 30% baik. Ya, mari kita lanjut penyelenggaraan manasik. Penyelenggaraan manasik baik yang diselenggarakan di kantor. Selanjutnya juga yang diselenggarakan selain di kantor, ada juga di cabang-cabang, di perwakilan-perwakilan. 57,5 adalah baik sekali. Yang kedua 40% baik dan cukup. Di sisanya di 2,2,5%. 2,2,2,5%. Handling bandara CGK, nah ini ada 40 jawaban, 70% baik sekali, 27,5 baik, dan satu responden ini di 2,5. Ya. Handling Bandara Jeddah ini ya kalau di Jakarta Pak Haji Deden dan rekan-rekan, Bang Andre, terus Kang Iip dan rekan-rekan di Bandara Jakarta. Handling Bandara Jeddah ini Cak Yasin, Ustadz Yasin, Mas Yasin kadang-kadang dipanggilnya begitu. 72% baik sekali, 25% baik, dan cukup di 2,5%. Dukungan tim FBI Mekah saat check-in, check-out ini job desk-nya Bang Haji Ade sama Bang Haji Fadil. Ini 40 responden, 72,5% baik sekali, 25% baik, dan
2,5% cukup. Kinerja tour leader, para pembimbing, dari mulai guru kami Ustadz Fuad, selanjutnya Ustadz Ahmad Sujai, Kiai Ruswanto, terus juga Ustadz Ahmad Suyuti, dan kami sendiri. Responden 77,5 menyampaikan baik dan 22,5% baik. Selanjutnya kinerja mutawif. Kinerja mutawif yang sudah ditetapkan Pak CEO yang pertama adalah Ustadz Ahmad Sopandi, dan pasca musim haji Pak CEO memberikan jadwal mutawif kedua yaitu Ustadz Abdul Mukid. Ustadz Abdul Mukid. Dan respondennya adalah untuk baik sekali 72%, dan baiknya 25%, dan cukupnya 2,5%. Itu respondennya. Penyelenggaraan prosesi umroh, ya ini prosesi umrohnya dari mulai mikot, tawaf, sa'i, dan tahalul. Dan tentu tertib kalau bicara rukun, yaitu 72%, 72,5%, 25% baik, dan untuk cukupnya 2,5%. Penyelenggaraan prosesi umroh mikot ini mohon maaf, sistemnya dua yang muncul, jadi jawabannya sama. Jawabannya persis sama. Apabila sahabat alumni umroh FBI Group tertarik berangkat umroh apakah sahabat alumni umroh FBI Group tertarik berangkat umroh kembali bersama kami? Ini pasti jawabannya adalah 100%. Artinya apa? Ada kerja keras kita sebagai marketing, di manajemen, admin, untuk apa? Merecall. Apa merecall itu artinya maintenance grup WhatsApp, ya, maintenance grup WhatsApp. Grup WhatsApp dan nomor-nomor telepon alumni kita. Di database-nya tentu yang paling lengkap ada di kantor. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sahabat alumni Umroh FBI Group tertarik bergabung menjadi tim marketing FBI Group? Nah, jawabannya adalah 85% tertarik, 15%-nya tidak tertarik. So, artinya ini Ustaz Riyadi, ini mohon maaf karena ini Ana menyuguhkan data saja. Ini artinya bisa di follow up oleh kantor, gitu. Nah, selain oleh kantor, tentu nanti ada mekanisme yang disampaikan, dipaparkan oleh Pak CEO. Pak CEO biasa menyampaikan kita open management bagi yang membawa apa namanya itu, yang membawa untuk jadi perwakilan, nanti ada ujroh untuk yang membawa. Pak CEO akan uraikan selepas ini. Baik, kita bahas usulan kegiatan selama umroh. Nah, ada yang berkomentar sudah baik, fokus ibadah di Masjidil Haram dan Nabawi. Kalau ada waktu tempat sejarah Nabi Muhammad, lebih banyak lagi sejarah. Selanjutnya lebih banyak lagi ke tempat-tempat bersejarah. Yang selanjutnya ada juga yang memberikan komentar cukup. Yang selanjutnya ada juga harus lebih banyak wisata yang dituju. Selanjutnya mempertimbangkan kegiatan untuk lansia 50 tahun yang memiliki keterbatasan fisik, misal lokasi hotel 10 meter dari Masjidil Haram. 10 meter ya. Tentu kita selalu informasikan ada hotel bintang 5 yang dipilih. Menambah destinasi city tour ke pabrik Al-Quran Madinah. Nah, ini nanti Pak Asio akan urai seperti apa program 2025. Tambah city tour ke Taif, kita ada pilihan di program 12 hari. Bisa lebih sering berziarah ke makam Nabi selama di Madinah Munawwarah, ya kita selalu sampaikan para petugas, jadi 24 jam untuk laki-laki itu bisa ziarah kita. Terbanyak lagi ke tempat yang bersejarah sudah cukup, Pak. Ditambah lagi kegiatan ke Raudhah. Raudhahnya minta lebih dari satu ya. Mengunjungi musim Al-Quran tadi terangkat lagi, lebih disiapkan pemakaian baju pemberangkatan dan nemtek. Lebih disiplin, maaf, lebih disiplin pemakaian baju pemberangkatan dan nemtek. Nah, ini kerja keras kita semua ya. Ketoi pengennya sudah satu paket. Wah, satu paket ya. Satu paket lah arti itu tergantungnya ataupun apa ya. Sejauh ini makan sudah masuk, dan makan sudah masuk, transportasi. Oh, mungkin ya program 9 hari Pak Sio. Ya kita lihat juga. Selanjutnya mohon mulai umroh ramah lansia ya, kita selalu informasikan ya, pilihan hotelnya bisa upgrade. Layanan makanan di hotel Hmm, layanan makanan di hotel, marilah kurang baiknya kita lewat dulu. Destinasi mungkin dibedakan dengan yang sebelumnya, atau ada beberapa tawaran destinasi yang lain selama di sana. Mungkin ini alumni ya, maksud itu sudah lebih dari satu kali. Waktu tawaf dan sa'i, motonya pakai pengeras suara. Ini kalau
alatnya kita sudah punya ya, tapi aturan ya kita sedang memantau aturan terbaru ya. Selama saya mengikuti umroh dengan EPI sudah cukup kegiatan yang ditawarkan dari ibadah serta jalan-jalan ziarah. Alhamdulillah. Semoga tambah baik lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua pilihan tersedia tergantung paket umroh yang dipilih. Nah ini siapa yang komentar? Ini yang tahu banget nih. Semua kualitas dan kinerja tim selalu ditingkatkan agar kebutuhan jamaah dapat terpenuhi dengan baik. Ya, baik, Alhamdulillah. Lebih memperhatikan menu makanan terkhusus makanan di Hotel Madinah. Alhamdulillah. Semoga TL dan Mutaif juga bisa dan paham lokasi-lokasi belanja murmur. Wah, ini kita perlu upgrade nih, Ustaz. Para asatid nih, dengan kualitas baik. Karena umroh sangat erat dengan oleh-oleh dari dan beli barang itu. Agar tidak ada kesasar waktu acara bebas, mohon diajarkan aplikasi mapping. Nah, ini juga untuk yang mudah-mudah bisa belajar. Hotel di Mekah diperbaiki pelayanannya. Selanjutnya ziarah uh, pemakaman Makla Mekah. Oh ini ya, by request ya. Kita SOP-nya perlu disampaikan diingat-ingat kami para petugas. Lebih diperbanyak lagi program city tour selanjutnya agar lebih interaktif jadi semua jamaah teredukasi. Nah, ini evaluasi buat TL dan Mutoif. Ya, selanjutnya agar lebih interaktif, maaf, usulan kegiatan selama umroh diperbanyak jalan-jalan sebelum kajian-kajian sebelum tur religi. Ya, diperbanyak kajian-kajian sebelum tur religi. Ini ada usulan juga. Semoga bisa melaksanakan iktikaf berjamaah bagi para jamaah perempuan dan laki-laki dengan bimbingan para mutoif baik di Masjid Nabawi, Madinah, Al-Munawwarah maupun di Makkah. Oke, baik. Baik, ini usulan program ada 32, saya percepat bacanya. Usulan program umroh supaya bisa selalu sholat jamaah di Masjidil Haram. Oke, cukup puas lah. Oke lah segala ya. Semua bisa menyelenggarakan umroh gratis untuk alumni FBI. Oh, semoga. Wah, ini doanya luar biasa ya. Selanjutnya cukup harus sering-sering kasih promo. Nah, ini Pak CEO tuh ada masukan seperti itu ya. Jadi kita gimmick-gimmick ya mungkin nanti ada arahan dari Pak CEO. Selanjutnya hotel lebih dekat lagi ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ya. Kita punya opsi upgrade. Umroh tambah wisata ke negara jiran. Ini juga ada usulan. Lebih lama di Mekah ada usulan juga. Tetapi selanjutnya tetap menyelenggarakan program umroh yang selama ini sudah berjalan. Nah, ini juga alhamdulillah mengapresiasi. Adakah umroh gratis untuk alumni? Nah, ini pertanyaan. Promo, naik kereta cepat dengan biaya murah, itu juga ada usulan. Lebih dibanyakin kegiatan, selanjutnya ziarah ke Baki, lebih dikondisikan biar bisa bareng-bareng ziarah. Nah, pengetahuan sejarah sekitar Masjid Nabawi perlu disampaikan. Lebih enak ke Madinah dulu agar persiapan umrohnya bisa lebih baik lagi. Kemarin langsung ke Jeddah, tapi nggak boleh mandi ihram di bandaranya. Wah, ini ya, yang ke yang ke Jeddah dan umrah langsung. Tambah destinasi yang dikunjungi seperti museum dan lain-lain. Selanjutnya sudah cukup yang 9 hari tidak terlalu padat. Alhamdulillah. Program ke Masjid Aqsa Palestina juga ada usulan Pak CEO. Biar lengkap 3 masjid dan kota yang dikunjungi. Selanjutnya, jamaah dibimbing agar bisa mencium Hajar Aswad. Ini minta dibimbing, Masya Allah. Umrah plus negara lain dengan harga terjangkau ada usulan juga. Mungkin ibadah umroh bisa ditambah menjadi 4 kali pelaksanaan. Di itinerary, Pasio dan manajemen menetapkan 2 layanannya. Kadang-kadang kami para petugas selalu siap selalu, ya Alhamdulillah menemani. Usulan untuk program harga dan jumlah orang tertentu dan umroh hemat untuk para guru-guru itu ada usulan juga. Selanjutnya, Saudi Culture Heritage Tour juga ada usulan. Selanjutnya, menyediakan program paket yang dapat terjangkau di semua kalangan juga ada usulan. Program umroh dimulai dari kota Madinah karena kalau langsung dari Mekah ke Mekah mungkin ya ke Mekah dari Jakarta sudah 9 jam di pesawat kurang tidur langsung kegiatan umroh yang begitu menguras tenaga jamaah yang kurang istirahat. Nah, itu pendapat. Biasanya untuk yang di daerah biasanya pergi umroh menunggu panen. Untuk itu penyelenggara harus hafal. Nah, ini juga evaluasi buat kita. Ya, selanjutnya umroh plus Dubai, umroh rakyat, belum ada usulan. Ada juga usulan program diperbanyak kunjungan ke tempat sejarah Islam. Ada juga usulan. Selanjutnya ada juga fleksibel aja. Dan selanjutnya semoga bisa ada tur tempat lahirnya Nabi.
Oh, ini tidak ziarah ke itu ya, ke apa ke perpustakaan ataupun apa tempat maulidnya Rasulullah. Selanjutnya juga ke makam Sayyidina Fatimah. Oke, baik. Yang terakhir saran untuk penyelenggaraan umroh FPI Group 2025 supaya lebih baik. Pakai pesawat direct. Oke, cukup puas penyelenggaraan sudah sangat bagus dan memuaskan. Tingkatkan lagi, selanjutnya amanah terus. Selanjutnya lokasi hotel lebih dekat lagi ke Masjidil Haram dan Nabawi. Pemilihan hotel tambah 1 kali umrohnya. Oke, baik. Tetap amanah, pelayanan sudah sangat memuaskan dan sangat baik. Selanjutnya tidak perlu transit langsung jeda. Sudah baik, sudah cukup. Tim handling tolong diperbaiki. Handling di sebelah mana? Ini kurang detail. Apakah di Mekah? Apakah di Jakarta? Apakah di Jeddah? Ataupun di di Madinah. Tidak ada, cukup adakah wisata malam di sekitar Nabawi. Untuk malam ini tolong beri diskon. Nah, ini wisata malam kami biasa menyampaikan bisa jalan-jalan malam ke Kuba ataupun ke food court di pintu 330. Selanjutnya sudah sangat baik, alhamdulillah. Karena saya baru 1 kali umroh bersama FBII, semoga berikutnya mendapat bimbingan yang lebih baik. Amin. Karena sempat ada beberapa masalah miss hotel, kursi, bis juga. Oke, baik, kita perbaiki. Jamaah dibimbing agar bisa sholat di Hijr Ismail. Cium Hajar Aswad, Makom Ibrahim, dan dijelaskan tentang Bukit Sofa dan Marwah. Ini ada usul juga. Sudah cukup baik dan dari mulai hotel. Oke, berarti kita kos. Semoga tambah semangat lagi semangat lagi untuk makanan di Madinah, khususnya makanannya lebih Indonesia lagi. Ini masukkan ke Pasio. Selanjutnya pilihan hotel bisa diimprove. Selanjutnya semoga tetap istiqomah melayani jamaah dan memberikan yang terbaik untuk jamaah. Selanjutnya tingkatkan pelayanan terhadap jamaah semoga lebih baik lagi. Selanjutnya sejauh ini cukup baik hanya untuk terkait barang bawaan batas 23 kilo. Ketika kepulangan infokan mendadak. Semoga lebih baik. Selanjutnya semoga pelayanan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Lebih banyak TEL atau motif yang berperan seperti entertainer. Wah, entertainer ya, entertainer. Agar jamaah merasa nyaman dan bisa membuat jamaah senang ataupun happy. Ini masukan. Sebelum turun dari bis, jamaah agar diingatkan untuk mengingat posisi bus kalau perlu ada tandanya. Ini juga perlu, ini usulan yang sangat baik. Sudah baik, josin aja. Makanan di hotel diperbaiki terutama di Madinah. Madinah lagi pasti ada usulan. Selalu sabar dan ikhlas dalam melayani tamu Allah. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah pelayanan sudah sangat baik. Namun ketika di Masjid Nabawi, ketika masuk ke Raudhah, kenapa harus kejar-kejaran sama askar? Sewaktu orang tua saya bisa masuk semua ke Raudhah. Wah, ini bukan kejar-kejaran ya, insya Allah. Bukan kejar-kejaran, tapi antri saja. Itu yang betul. Video sinematik lebih menarik lagi. Baik, ya, walaupun ini tidak termasuk ke paket, tapi tidak bisa dipungkiri di era sekarang sangat perlu video sinematik, video dokumentasi. Realitanya era sekarang adalah area zamannya konten. Untuk alumni adanya diskon adalah adanya sosialisasi ke pengajian-pengajian, ini bagus sekali. Untuk pelaksanaan umroh sudah top, maka top, alhamdulillah. Dan terakhir lebih care lagi sama lansia dan jamaah yang awam. Oke, baik, terima kasih. Dan terakhir semoga pelayanan untuk ibadah umroh semakin lebih baik lagi, terkhusus dalam pemeliharaan hotel untuk para jamaah umroh. Sebab kemarin di Hotel Mekah masih dinilai kurang nyaman. Baik, itu masukan, alhamdulillah, masukan dari alumni ataupun internal marketing atau perwakilan, semua data ada dan kami sudah suguhkan sebagian ke Pasio. Baik, baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengedarkan kuesioner ataupun uh, kepuasan pelanggan ini, itu ya, isian pelanggan ini kami usulkan ke Pak CEO supaya kena karena ada beberapa masukan ke kami dan kami tentu
harus suguhkan ke Pasio, dan di Pasio selalu membuka gitu ya, membuka dan menyediakan forum-forum untuk kita tanya jawab. Baik, selanjutnya kita sambut Pasio mengulas untuk mengulas dan mengurai program kita di 2025 ini. Silakan Pasio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suaranya. Jelas, jelas Pasio. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah, rahmat dan sakinah dalam pertemuan kita saat ini. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasul karim wa nahnu dzalika minas syahidin wa syakirin. Para saudaraku, pejuang Baitullah yang sama-sama dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada Allah Rabbul Alamin, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan terasa kenikmatan dalam ibadah, kenikmatan dalam beramal, kenikmatan dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Selebih lagi, kita diberikan kenikmatan untuk mengajak, berdakwah, menyiarkan agama Islam. Yang mana kita sama-sama ketahui hari ini banyak orang berbondong-bondong mengajak manusia pada cinta dunia, berkorban untuk dunia, menghabiskan waktu untuk dunia. Tetapi kita hari ini diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia dari cinta dunia kepada cinta akhirat. Dari cinta makhluk menuju ke cinta pencipta makhluk, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka kenikmatan ini harus kita syukuri, sehingga kenikmatan dakwah, kenikmatan siar ini selalu ada dalam hati kita sampai kematian kita, insya Allah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di tahun 2025 ya. Nah, berdasarkan tadi dari hasil survei, nah, testimoni dari para jemaah, tentunya kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih kepada tim semua. Karena tentunya kita adalah tim. Tanpa kalian, tanpa yang lainnya, kita tidak akan bisa berdiri sampai saat ini. Karena sesungguhnya kerja ini adalah kerja tim, kita maju sama-sama. Bapak Ibu tidak nangis, saya pun tidak sedih. Bagaimana kita ingin sukses bersama, kaya bersama, ya, berkah bersama. Maka apabila kita keluhan, ya, maka itu keluhannya pun buat kita semua. Apabila ada kejelekan, kekurangan, itu adalah kejelekan atau kekurangan kita semua. Maka ini yang harus kita tanamkan, bahwasanya kesuksesan suatu hajat, kesuksesan suatu acara itu karena tim yang solid. Ya, mulai dari marketing terutama, ya, itu mereka puas itu pertama itu dari marketing. Kenapa? Karena mereka menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh marketing. Itu sangat penting. Ya, tidak berlebih dan tidak berkurang. Kalau bisa ngomong pahit ya pahit apa adanya. Karena itu kunci, pada dasarnya kunci daripada kepuasan jemaah. Ya. Kalau memangnya bicara pahit, belinya hotel bintang 3, risikonya seperti ini di nada, itu disampaikan. Hari ini jangan sampai kita marketing ini melebih-lebihkan atau kecap nomor 1, jangan. Apa aja ada. Nah, kekurangan di nada apa, kelebihan di nada apa. Begitu ya di Hotel Madinah. Nah, pesawat transit kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, itu harus bisa dari segi kita ini untuk sama-sama edukasi kepada jemaah. Ya, tentunya kalau pesawat transit lebih murah dibanding pesawat non transit. Nah, non transit itu pasti lebih nyaman. Kenapa? Nah, karena direct. Terus kenapa juga harus umroh dulu
Kenapa nggak ke Madinah dulu? Tentunya lihat daripada schedule keberangkatan yang kita dapat. Ya. Kalau misalnya berangkat udah sampai di Jedahnya jam 3 pagi, kalau kita bawa ke Madinah, sampai di Madinah itu bisa-bisa sampai jam 11. Nah, kita udah rugi satu malam. Jemaah udah bayar tuh satu malam di tanggal sebelumnya. Sedangkan kita masuknya jam 11 siang. Maka kita langsung bawa ke Jeddah. Dari Jeddah ke Mekah. Ya, dia tidak rugi hitungan malamnya di hotel. Ya, begitu ya kepulangan kita lihat juga sheet kepulangannya. Kalau kepulangannya misalnya ada pesawat jam setengah 3 malam atau jam 9 pagi, maka tentunya nggak mungkin kita dari Jeddah. Kalau dari Jeddah kita akan nambah lagi. Nambah lagi apa? Nambah lagi nginep satu malam di Hotel Mekah atau di Jeddah kita nginep. Nah, ini akan menambah bengkak biayanya dan tidak bisa bersaing dengan yang lain. Maka kepulangan itu kita taruh dari Madinah, berarti kepulangan dari Madinah. Nah, di Madinah untuk program city tour-nya itu kita diakhirkan untuk menghemat atau mengeluarkan waktu agar jemaah tidak bosan ketika menunggu jadwal keberangkatan pulang. Karena sesungguhnya adanya ketidakpuasan itu karena menunggu, membosankan. Bagaimana kita sama-sama ketahui untuk saling ngisi peran tour leader segala macam. Untuk supaya jemaah ini tetap tidak bosan dalam perjalanan ibadah. Ya. Karena perjalanan ibadah ini baik makannya, menunggunya, antriannya, dan lain-lainnya ini harus sama-sama menyakupi untuk kepuasan. Untuk program tahun 2025, insya Allah kita kan sudah sama-sama ketahui bahwasanya sudah banyak flyer yang disebar, ya, yaitu jadwal yang paling dekat yaitu adalah eh, yang pertama di bulan Rajab kita ada, nah, terus di bulan Sa'ban kita ada, di bulan Ramadan, di bulan Syawal pun ada. Bahkan nanti mungkin akan dirilis seminggu atau 2 minggu lagi itu untuk keberangkatan di awal tahun, ya. Nah, di awal tahun ini biasanya ini baru kita akan bikin promo segala macam, karena memang tentunya bikin promo itu kenapa? Karena memang hotel di sana saat 1 Muharram itu murah, ya, hotelnya murah. Paling murah itu ketika 1 Muharram, ya, setelah hajian. Terus jangan lupa juga kita ada hajat yang besar, yaitu saat ibadah haji tanpa antri. Nah, ini peluang kita nih, ya. Dan sekarang FBI ini hanya menggunakan satu kloter saja. Satu kloter itu khusus untuk furoda saja. Karena melihat aturan yang sangat ketat saat ini, ya, maka orang akan berbondong-bondong yang tadinya dari pemain visa ziarah ini akan tobat nasuha, mereka akan main, termasuk saya nih tobat nasuha, mereka akan main ke visa furoda. Untuk kuota visa furoda, insya Allah kita pun menjual visanya saja kepada travel-travel, maka apalagi kalau kita punya jemaah, maka yang jemaah itu yang kita dahulukan. Ya, biasanya saya ada kuota sekitar 500 kuota, cuman jemaahnya cuma 30, 50. Nah, itu biasanya sisanya saya jual ke travel-travel lain, ya, yang punya jemaah. Maka untuk itu hajat kita ini sebenarnya banyak sekali program kita nih, Pak. Dari mulai tadi yang kata Rajab. Alhamdulillah Rajab terpenuhi yang tanggal 8. Tanggal 9-nya akhir masing kurang 25 seat doang. Tapi sisanya saya jual ke ke travel lain. Nah, itu pentingnya kita banyak relasi di dunia travel. Ya, ke teman-teman travel itu jangan jadikan saingan, tapi mereka itu jadikan partner buat kita. Itu. Jangan nganggap travel lain itu saingan, ya. Anggaplah mereka itu partner dengan kita. Kenapa? Karena dengan kita partner, kita bisa beli barang mereka atau mereka bisa beli barang dari kita. Ya, makanya kenapa ada terciptanya umroh konsorsium, ya, itu mereka kadang-kadang punya jemaah 2, punya jemaah 5. Nggak mungkin mereka berangkat dengan bendera sendiri dan mereka berangkat sendiri. Akhirnya mereka bergabung dengan kita. Dan perlu diketahui tetap saja untuk umroh konsorsium, tetap di belakang layarnya adalah FBI. IO-nya adalah FBI. Terus kita juga mungkin nanti di bulan
Agustus atau September ya, Maulid Nabi, bulan Maulid. Nah, insya Allah kita akan bikin program dari sekarang itu Umroh per Aqsa ya. Jadi kita menyambut Maulidnya itu tiga masjid ya, yang seperti tadi disampaikan ada usulan. Nah, bagaimana ziarah dari Masjid Haram, Masjid Nabawi dan ke Masjidil Aqsa. Nah, itu program kita. Terus yang ada lagi program itu sebenarnya adalah yang paling menarik adalah wisata Muslim. Nah, wisata Muslim itu yang banyak sejarah-sejarah ya. Tapi kita nggak pakai umroh. Jadi khusus wisata Muslim saja. Ya, contohnya adalah dari Kairo ke Aqsa, ya, kemudian ke Jordan. Jadi tiga benua, tiga negara. Nah, itu bisa makan 10 hari. Ya, di Jordan, di Kairo, di Aqsa, kemudian di Jordan. Ini bisa. Atau bisa kita lagi kembangkan umroh plus Dubai plus Turki. Sebenarnya kalau ada request dari teman-teman sekalian untuk masalah umroh, kita bisa memfasilitasi atau umroh plus Eropa, ya itu bisa, ya. Atau misalnya kita bikin usulan mungkin umrohnya kita singkatin, nah, karena pengen ada jalan-jalannya juga bisa. Nah, terus kemarin ada lagi usulan ke Al-Ula. Ya, sebenarnya ke Al-Ula itu bisa kita kondisikan untuk jemaah yang 12 hari. Ya, untuk program 12 hari yang biasa kita 7 hari di Mekah, 3 hari di Madinah, maka untuk acara kalau ditambahkan Al-Ula itu bisa jadi di Madinah lebih lama, bisa 4 hari atau 5 hari. Andai kata 5 hari berarti 5 Madinah, 5 Mekah. Atau enggak 4 hari berarti 6 harinya di Mekah. Nah, itu jadi intinya adalah kita tetap menggunakan kenyamanan standar standar kerja kita yang tadi alhamdulillah ya, karena walaupun gimana kesuksesan daripada seorang travel itu bukan banyaknya jemaah, tetapi tingkat kepuasan mereka kepada penyelenggara dan mereka punya niat untuk berangkat kembali lagi ya dengan travel kita ya. Saya katakan, saya sering katakan FBI ini bukan punya saya, bukan. FBI ini punya kita semua. Karena kita ada kepentingan di sini dan FBI juga punya kepentingan dengan kita. Jadi jadikanlah FBI ini nama persatuan kita, nama kebersamaan kita, nama besar kita untuk mendapatkan ladang amal dan ladang rezeki. Ya, karena tentunya tanpa kita semua, tanpa kebersamaan, tanpa satu fikir, satu hati, satu maksud, ini FBI tidak akan bisa terwujud, tidak akan bisa berdiri. Maka sekarang sudah terwujud, bagaimana kita tinggal sama-sama mempertahankan nama nama besar atau nama baik FBI ini di kalangan masyarakat luas. Ya, nah, cuman kayak di sini sebagai CEO ada sebagai penanggung jawab yang lebih. Ya, karena untuk yang mengatur orang yang paling bertanggung jawab ya adalah saya. Apabila ada masalah, maka sayalah orang yang pertama kali yang patut disalahkan atau patut bertanggung jawab, baik secara finansial, secara emosional, baik secara operasional dan lainnya, maka saya akan bertanggung jawab. Tapi penting itu semua buat kita semua untuk untuk kita bagaimana kita sama-sama apa yang disampaikan dari pusat ya, baik masalah sesuatu halnya itu harus disampaikan kepada jemaah dan kepada yang alumni. Maka tolong teman-teman yang sudah jadi agent, maka buka perwakilan, tingkatkan lagi perwakilannya. Sehingga apa? Sehingga ketika ada jamaah alumni, tentunya mereka ingin daftar, mereka akan minta diskon. Ya, maka saya katakan di sini adalah open management. Ya, ketika mereka mendaftar lagi, mereka tentunya akan minta diskon dan kasih diskon. Karena apa? Karena kalau untuk dapatkan diskon, ya daripada mereka daftar ke orang lain atau ke pusat langsung, mereka akan dapat diskon. Lebih baik saya lebih senang mereka daftar kepada agen yang pertama kali. Ya, mereka usahakan mereka daftar kepada agen yang pertama kali. Ini sangat penting. Sehingga di antara kita ini tidak ada saling sikut-sikutan, ya. Dan kuncinya adalah untuk mengatasi atau memberikan solusi tidak sering ikutan adalah bagaimana kita open management, ya. Dan jadikanlah jemaah kita ini
sebagai pejuang Baitullah untuk membantu kita. Mungkin dari sini kita buka diskusi, forum diskusi, Ustaz Hasan, biar lebih hidup lagi. Insya Allah dari saya cukup sekian dulu. Baik-baik, terima kasih Pak CEO. Dan kita doakan Pak CEO mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan senantiasa diberkahi berbagai urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sahabat semua, selanjutnya kita open mic silahkan, open mic dan bisa berinteraksi langsung dengan Pak CEO. Ada beberapa pertanyaan, koreksi, usulan, baik dari rekan-rekan sahabat-sahabat perwakilan, para marketing ataupun para TL ataupun di sini juga ada sahabat kami Ustaz uh, Supandi, Ustaz Pandi, terima kasih sudah bergabung. Silakan bisa berinteraksi dan menatap tahun 2025 lebih baik lagi. Amin ya Allah. Baik, silakan open mic dan bisa berinteraksi langsung. Silakan bisa open mic ke kami. Ke kami juga sudah ada beberapa yang masuk sebetulnya, tapi tentu dari sahabat-sahabat semua yang hadir juga bisa bisa bertanya. Silakan, silakan, Ya, Bismillahirrahmanirrahim. silakan Ustaz. Izin Ustaz. Boleh, silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk semua yang telah diberikan ya. Baik, tadi sudah melihat slide-nya, sudah kita simak dan alhamdulillah cukup menggembirakan karena FBI cukup apa namanya ya lebih bisa melayani lah insya Allah ya. Simpelnya itu mudah-mudahan bisa terus maju ke depan insya Allah ya. Ini terkait dengan kemarin info terkait dengan apa namanya umroh bayar setelah umroh ini kan belum begitu jelas gitu ya. Ya itu pernah ada kabar di grup bahwa umroh dulu bayar di rumah. Nah, ini gimana gitu itu perlu ada pandangan syariahnya. Kita nggak paham betul untuk hal itu karena setahu saya ya bahwa haji itu manistata ilaihi sabila ya nggak mesti kalau emang nggak ada ya nggak usah dulu kumpulin dulu kan gitu ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan agent, kita akan buka agent ke para jamaah-jamaah kita misalkan. Misalkan kita udah dapat sekian persen dari FBI. Kalau kita buka agent lagi mereka minta lagi kan itu kan minta apalagi udah pernah berangkat umroh dengan FBI dia mau berangkat lagi lewat kita. Nah, kira-kira gimana untuk presentasinya juga ini kan harus menjadi bagian dari pertimbangan kita agar kita bisa lebih maksimal apa namanya beramal gitu, insya Allah ya. Itu mungkin 2 poin dari saya. Kemudian ya untuk Pak CEO dan teman-teman yang memang berkenan untuk melibatkan misalkan ada yang berhalangan menjadi toib dan sebagainya ya tafadhol aja. Insya Allah kita siap dalam urusan tenaga, pikiran dan motivasi jamaah agar mereka bisa kembali lagi ke tanah suci. Insya Allah. Kelas itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron Ustaz Abdul Rahman. Alhamdulillah. Kita uh, pantau dulu ke brosur yang sudah di-share di grup WhatsApp kita. Nah, dan boleh dilihat di screen kita itu yang kami tampilkan. Mau umroh nggak perlu nabung bertahun-tahun ya, bertahun-tahun. Baik, silakan Pak Sio bisa diulas. Baik, untuk umroh dengan dana talangan, ya kita tentunya FBI ini bekerja sama dengan pihak finance, di mana di sini adalah finance itu orang ketiganya yaitu Kamitra Syariah. Jadi kita tetap tugas pertama kita menyebarkan brosur. Nah tentunya di dalam menyebarkan brosur ada orang ketertarikan dengan umroh. Kalau buat orang yang punya uang, maka dia akan bayar langsung, kemudian dia akan berangkat. Kemudian ada juga orang yang ingin dia DP dulu, kemudian dia menabung hasil kerja keras dia, ya, dari gaji dia, maka dia nabung. Maka dia nabung, setelah lunas, setelah punya duit, maka dia baru lunas, baru dia berangkat. Dan yang ketiga ada tipe orang yang mau, oh saya mau berangkat dulu, nah, mau udah kepingin, ya, ada kerinduannya tersendiri. Nah, tentunya ketika dia mau daftar, contohnya dia mau daftar tanggal 16 Februari. Ya, 16 Februari
tahun 2024, 25. Nah, Pak, saya mau daftar, saya mau ke program yang bayar 5 juta, DP 5 juta, berangkat umroh, cicilannya belakangan. Maka ketika dia sudah sepakat, ingin daftar tanggalnya sudah ditentuin, tanggal 16 Februari, maka nama jemaah itu dari tim marketing lapor ke pusat, misalnya ke Mbak Aisyah, bahwasanya ada calon jemaah yang akan memakai dana talangan. Nah, maka dari pusat ini akan mengkontak ke Mitra Syariah. Nah, ketika Mitra Syariah kontak, maka nomor itu akan kita berikan kepada Mitra Syariah untuk dia akan berkomunikasi dengan calon jemaah langsung. Karena yang menentukan syarat dan ketentuannya di ACC atau tidak di ACC itu adalah Mitra Syariah. Ya. Nah, tentunya nanti mereka akan punya deal. Nah, kita sudah share juga bahannya atau detail press list dari Mitra Syariah, ya ketentuannya kita sudah share di grup, kalau nggak salah sudah ada. Ya. Kalau sudah di ACC oleh Mitra Syariah, maka itu sudah jemaah itu sudah menjadi jemaah Amitra. Ya. Dan jemaah itu karena kita ada kerjasama dengan Amitra, maka Amitra ini kan dia yang punya uang nih. Nah, dia yang akan memilih sesuai jemaah. Jemaah ingin berangkatnya dengan FBI, maka uang sesuai dengan brosur itu akan dibayarkan oleh Amitra kepada FBI. Nah, untuk marketing sudah tidak ada tanggungan lagi, tinggal mendapatkan jasa ujrohnya. Tinggal nanti hubungannya antara jemaah dengan Amitra langsung. Ya, Amitra langsung. Dia cicilannya setelah karena perjanjiannya itu setelah keberangkatan baru dia angsur. Dia cicil. Nah, kita di sini FBI sendiri tidak memberikan sumber siapa-apa, hanya jemaah itu kita alihkan kepada Amitra dan Amitra yang akan mengapprove kepada jemaah itu kalau memangnya sesuai dan ibaratnya sesuai dengan ketentuan, maka Amitra yang akan bayar full paymentnya kepada kita dan jemaah kita berangkatkan sebagaimana jemaah yang lainnya kita layani sebaik-baiknya. Setelah pulang, maka jemaah itu yang akan nyicil kepada Amitra. Nah, di sini sudah ada bagannya jelas ketentuannya. Ya, jadi akadnya ini adalah jual beli paket, ya, karena dia ini punya jemaah Amitra, bukan jemaah FBI. Nanti setelah udah jadi jemaah Amitra, oke, saya akan talangin nih. Nah, kamu urusannya sama saya talangin. Travel mana yang kamu pilih? FBI. Nah, Amitra beli paket sama FBI, ya, beli barangnya sama FBI. Itu Amitra. Dan Amitra, dia jualnya nyicil. Ya. Yang nggak boleh dalam agama satu barang dijual dua harga nih dalam syariatnya nih, ya. Nih Pak, Bapak kalau bayar cash sekian, kalau bayar nyicil sekian, itu nggak boleh. Tetapi ini kita hanya jual cash kepada Amitra. Nah, Amitra jualnya hanya cicilan saja, dia nggak jual cash. Ya, jadi Pak bisa cash nggak ke Matria? Nggak bisa. Kalau mau program cicilan ke Amitra. Jadi itu kita punya jemaah, kita serahkan. Kita kasih informasi nih, kan marketing kan intinya kan memberikan informasi. Ini ada yang mau nyicil. Nah, di FBI bisa nggak? Nggak bisa. FBI mah harus bayar cash. Ada duit berangkat, nggak ada duit nggak usah berangkat. Tapi karena kita ada perjanjian dengan investor atau di sini dalam sisi ada Amitra, ya udahlah. Karena dia bergerak dalam bidang finance, ya udah. Dia yang nalangin. Oke, saya beli produk kamu FBI, dia bayar tuntas ke FBI, dia jualnya itu adalah hanya satu harga, yaitu ini saya punya program cicilan. Kamu pilih yang mana? Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Untuk masalah dana talangan. Tadi apa lagi? Ada lagi? Boleh ditambahkan tadi? Satu lagi terakhir, mohon maaf tadi itu. Ustadzur Rahman. Satu Ya, lagi. ya, satu lagi tadi terkait dengan tadi kita kan sebagai agent, insya Allah ya. Jadi ada beberapa kita suruh buka agent lagi nih karena ini memperluas jaringan kita. Nah, ada beberapa yang juga jamaahnya sudah pernah berangkat dengan FBI kan berarti kami kita diskon nih. Sementara kan kita dapat potongan sudah dapat diskon juga ya ujrohnya dari FBI sekian. Lalu berapa yang kita berikan kepada mereka maksimalkan itu kita perlu tahu itu. Belum teknisnya seperti apa.
Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi memang perlu bagan tadi. Kita perlu bagan juga yang terkait dengan tadi dana talangan dengan mitra tadi, dengan finance, supaya juga kita bisa berikan penjelasan awal kepada calon jamaah haji itu maupun umroh, supaya nanti mereka akan memfollow up. Kita hanya memberikan penjelasan awal karena memang kemungkinan ini sangat sangat besar nih peluang yang pakai apa namanya dana talangan ya, karena memang ini memudahkan mereka berangkat ke tanah suci kan. Cuma nanti dia harus membayar berapa bulan kemudian cicilannya. Tapi kita perlu ini, perlu ada apa namanya, perlu ada bahan khusus dan Baik, juga untuk memberikan apa namanya, ya bahan kita buat menyampaikan lah ke baik. Bahan jamaah. presentasi ya, gitu ya. Baik. Ya betul betul Ustaz. Ya, Betul. baik. Bahan presentasi. Baik, kita bahas nanti sama Ustadz. Ya, kita Ustadz Riyadi kita join untuk menyusun bahan presentasi. Silakan Pak Sio. Ya, untuk masalah tadi, berapa sih yang harus kita ini kan kepada calon jemaah? Ini Pak ya, ada yang namanya agent atau kita sebut marketing, ada yang namanya atau perwakilan, ada yang namanya marketing biasa ya. Ya marketing biasa itu kan fee-nya itu hanya 1 juta dan 1,5. Kalau dia umrohnya umroh ekonomi itu 1 juta. Kalau umroh rakyat fee-nya 1,5 untuk marketing biasa atau kepada alumni yang tidak ikut menjadi agent atau perwakilan. Tetapi buat agent perwakilan yang sudah buka paket 19 ya, maka fee dia kan untuk umroh rakyatnya kan 2 juta dan untuk umroh ekonominya itu 1,5 juta. Nah, di sini kita lihat ada paket 13 ya kan? Dari paket 13 ini ya. Untuk perwakilan ketika ada umroh rakyat, maka dia berhak mendapatkan fee 2 juta. Umroh ekonomi fee-nya 1,5. Sedangkan yang alumni atau marketing biasa yang bukan paket itu umroh rakyatnya adalah 1,5 dia dapat. Dan umroh ekonominya 1 juta. Maka dari selisih ini kita bisa berikan kepada alumni, kalau ibu punya berjamaah, ya, karena dia daftar ke pusat, karena dia sudah berangkat, dia akan tetap mendapatkan fee 1,5. Maka daripada dia ke pusat, lebih baik dia ke perwakilan. Nah, ke perwakilan, maka kasih sesuai itu. Ya, 1,5. 500.000-nya masih ada lebih buat agent perwakilan selisih itu. Dan itu menjadi ATM berjalan buat si perwakilan tadi. Ya. Atau kita jadikan dia mereka perwakilan juga. Nah, kita ajak mereka supaya untuk buka perwakilan, ambil paket 19.500.000, maka ketika mereka buka 19.500.000 ke FBI, maka buat perwakilan ya yang mendapatkan agen perwakilan juga, maka dia dapatkan fee 5 juta. Ya. Dari 19,5 juta ini ya masuk ke FBI, maka hari Jumat berkahnya nanti buat ke perwakilan itu sendiri dapat fee 5 juta. Maka ini atau bisa lagi tambah lagi mau keuntungan lebih besar. Nah, dari paket 22 upgrade lagi. Ini dengan 28.500.000 mendapatkan paket 22 voucher. Dengan beli 44.500.000 mendapatkan 40 voucher. Tentunya kalau dibagi ini akan jauh lebih murah lagi. Nah, disitulah kita bermain. Nah, kalau dalam bahasa perdagangan, kita ini selain pabrik, kita ini jual grosir. Nah, dari grosir ini kita mendapatkan harga kusur dari pabrik. Nah, kita bisa jual ke agen-agen untuk ecer-eceran. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Maka untuk kita bisa maintain mereka supaya jadi banyak marketing, maka diri kita ini harus jadi grosiran dulu atau jadi perwakilan dulu, ya. Nah, untuk mendapatkan modal yang lebih murah, ya. Karena dengan dapatkan modal lebih murah, tentunya kita akan bisa mendapatkan marketing yang lain, marketing berjalan. Ya, contohnya pabriknya di sini FBI. FBI ini harus bisa membuat harga termurah nih, biar mendapatkan agen-agen biar bisa bergerak bersaing dengan yang lain. Dan agen-agen juga harus bisa menjadi agen yang mendapatkan harga murah
dengan meningkatkan dia sebagai grosir yang besar untuk mendapatkan eh, pangsa pasar, yaitu para pemakai ya, para pemakai, dan dibantu lagi karena kemajuan kita tentunya karena adanya marketing, Pak. Tanpa ada marketing kayak kami ini ya, Bi, tanpa ada marketing, tanpa kalian bapak-bapak sekalian, nah, kami banyak nganggurnya. Tidak ada yang entry visa, tidak ada lagi yang ini buku kuning, tidak ada lagi blok hotel, ya. Nah, itu ditampilkan di depan itu paket 13 ya. Ini gambarannya dengan investasi 19,5 juta ya. Nah, ini dengan nah 13 itu dengan DP umrohnya 3,5. Nah, 4,5 ya. Itu kalau dikalikan itu 58,5 juta. Nah, masih ada selisih. Ini profit 39 juta. Ini gambaran untuk paket paket reguler, yaitu paket bintang 5. Ya. Kalau bintang 5 tuh, Pak, ya, untuk perwakilan mendapatkan fee 3 juta. Ya. Mendapatkan fee 3 juta. Contohnya, investasi 19,5 juta. Nah, kemudian dari 13 ini, dia akan dapatkan 13 voucher. Nah, 13 voucher ini kalau dikalikan DP-nya 4,5 ya. Satu DP dari satu voucher itu 4,5 yaitu 58,5 juta ya. Nah, dikurangi dari modal kita kalau ini udah laku terjual, maka keuntungan kita ini 39 juta dari 13 voucher. Berarti kan 39 juta dibagi 13 sama dengan 3 juta. Ini untuk yang reguler yang bintang 5. Kan ada kadang-kadang jemaah kan ada minta upgrade tuh ya. Wah, produk kita kan bintang 3 tuh. Kemudian ada upgrade bintang 5 Pak, ada. Nah, tambah. Biasanya ada tambah misalnya kalau 9 hari tambah 10 juta. Nah, itu fee-nya pun bertambah. Bukannya 2 juta buat perwakilan, tapi 3 juta. Gitu. Jadi dari 19,5 juta kalau dibagi 13, ini kan nilai kan 1,5. Berarti satu voucher itu nilainya 1,5 juta. Ya. Dan kita jual kepada eh, calon jemaah. Nah, jemaah DP 4,5. DP 4,5, Bapak kasih itu voucher. Nah, kalau 4,5 kali 13 itu udah 58,5 juta. Nah, ketika udah laku semua, dikurang dengan investasi kita di awal 19,5 juta, maka profitnya 39 juta. Nah, dari 39 juta ini kira-kira bisa umroh nggak? Bisa umroh. Udah bisa umroh, bisa dapat lagi orang lebih, ya kan dari 39 juta. Jadi 13 orang ini sama dengan ajak 13 orang sudah free umroh. Asal yang dibawa adalah paket bintang 5. Fee-nya 3 juta. Kalau untuk rakyat, fee-nya 2 juta. Kalau ekonomi, fee-nya 1,5 juta. Nah, kalau haji, ya fee-nya $1.000. Ya, kurang lebih seperti ini. Kira-kira bisa dipahami atau masih belum? Ya, insya Allah kayaknya perlu perlu filenya kita pelajari lagi gitu, Ustaz. Insya Allah nanti baik di Japri atau gimana. Kita Boleh, perlu. boleh. Ini filenya ada di Anda, silakan nanti di Alhamdulillah. grup WhatsApp komen saja, biar nanti Anda bisa wapri ke Ustadz ya, insya Allah. Baik. Ini file Jazakallahu ada di khairan. Anda, insya Allah. Baik, baik. Filenya Jazakumullah itu khair. ada di company profile. Nah, nanti di-share aja company profile-nya. Itu jelas sekali di situ ada legalitas segala macam dan brosur-brosur update dan tentang masalah tertulis ya, masalah bagaimana syarat menjadi perwakilan itu segala macam. Itu bisa di-share nanti oleh Ustadz Abu Faris insya Allah. Baik, ini langsung Ana share. Ana share ke grup WhatsApp, Ustaz. Jadi ini silakan bisa dipelajari dan bagi yang berhalangan hadir juga bisa di lagi loading nanti masuk di grup WhatsApp kita. Baik, baik. Terima kasih Ustaz sudah bergabung. Silakan rekan-rekan, sahabat semua bisa bergabung dan bisa diskusi langsung dengan Pak CEO berkaitan dengan program 2025 dan terutama ada perbaikan, usulan dan lain-lain, silakan bisa disampaikan. Silakan, silakan bagi rekan-rekan semua. Ana sih pengennya reuni. Mhm. Iya, reuni.
Kumpul-kumpul di Jakarta gitu, agen-agennya pada kumpul, saling Hmm. tukar pikiran. Hmm. Baik, 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 baik. Terima kasih, Gus IR. Nih. Alhamdulillah, syukran, Gus. Alhamdulillah, silakan, Mas Yo. Ya, baik. Ya, maksudnya adalah bagaimana kita ketemu. Emang ini ada penting ya buat kita untuk saling bertemu, buat satu tukar pikiran atau usul-usulan. Ya, ini karena kita ini online, mungkin akan kita ini kan untuk pertemuan ya nggak usah mungkin 1 hari ya selesai ya Ustaz, harusnya seperti kita bicarakan mungkin dari Satu hari pagi saja. jam 9 sampai jam 5. Nah situ Tuh. kita kupas tuntas ya Hmm. Hmm. bagaimana apalagi kalau bisa ini kan sebelum Ramadan dan sebelum hajian Hmm. karena ini pasar-pasar yang sangat kuat sekali nih ya. Hmm. Syawal pun ramai ya, banyak orang ingin berangkat umroh. Nah maka terutama yang saya ingin hadirkan kesediaan tour leader juga untuk datang ya Hmm. karena ini sangat penting Hmm. karena peran tour leader itu di lapangan untuk masalah update di lapangan kan saya malah minta bantuan daripada tour leader. Hmm. Kalau saya di belakang layar untuk program maka insya Allah mungkin bisa kita alokasikan kan kalau nggak salah itu keberangkatan terakhir tanggal 9. Pulang itu tanggal 20. Nah, dari tanggal 20 sampai Ya, tanggal 25, 20 Januari sampai tanggal 25, baik. itu saya rasa tour leader pada di Jakarta atau di Bandung atau Insya di Allah, insya Indonesia Allah. tuh. Nah, itu bisa diambil waktu hari Sabtu atau hari Ahad untuk kita kumpul kira-kira tanggal berapa. Nah, kita mulai dari jam 9 pagi sampai jam sore pada asar. Itu boleh di kantor FBI aja lebih enak biar bisa sama-sama meyakinkan. Nah, ya kan? Kenapa? Ya, satu, ya alhamdulillah kita tempat sendiri. Ya, kedua kita punya tempat manasik sendiri atau aula sendiri. Ya, jadi lebih prestis kita untuk apabila kita memberikan marketing atau presentasi kepada saudara-saudara kita calon jemaah. Nah, itu kalau bisa eh, mungkin dari tanggal 20 Januari sampai tanggal 5 Februari ambil 1 hari, hari Sabtu atau Ahad untuk kita sebarkan undangan untuk kumpul di kantor pusat. Baik, Itu. 7. baik. Opsi tanggalnya 25 Januari, 1 Februari, dan yang dua tanggal tersebut. Karena ada pemberangkatan tanggal 6 Februari. Jadi 5 antara, Februari ada berangkat, 5 betul, Februari ada keberangkatan. betul. Ada 25 dan ada 1 Pak Sio untuk hari Sabtunya. Bisa dimanfaatkan di Itu dua ya. Sabtu itu. Ya, 25 Ya. atau 1. Nah, tanggal 25 atau tanggal 25 1 teman ya. Betul. 25 insya Allah. itu bisa itu tanggal 25 atau tanggal 1. Baik, Nanti baik, tinggal dikomunikasikan dengan Ustadz Riyadi untuk bikin undangannya. Kalau saya ya siap aja karena saya masih di Indonesia. baik, Insya Allah. baik. Baik, silakan Ustaz Riyadi selepas ini komunikasi bersama Pak CEO dan menerbitkan undangan untuk reuni ataupun bahasanya silaturahim ya, silaturahim Ya. keluarga FBI, perwakilan, tour leader dan marketing. Silakan. Nanti Ustaz Riyadi yang menyusun entah 25 ataupun tanggal 1 itu silakan. Karena memang berdekatan dengan Pak CEO ya di kantor silakan. Baik, baik. Terima kasih Gus atas saran dan usulannya dan langsung direspon oleh Pak CEO. Silakan rekan-rekan Amin. sahabat yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik, syukran Gus. Alhamdulillah. Silakan rekan-rekan sahabat yang lain bisa berkomunikasi dengan Pak CEO FBI Group. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan, dikonfirmasi. Silakan. Salah, pengen maju salah. Baik. Kalau tidak ada izin Pak CEO, ada yang bertanya perihal hotel untuk Lailatul Qadar Pak CEO. Lailatul Qadar, izin Anda tampilkan di screen nama hotelnya dan jaraknya. Kebetulan Anda sendiri belum tahu. Nah, ini. Dan yang Mekahnya, maaf. Hotel Lamar Ajiat, Pak CEO. Dan itu bintangnya bintang 4. Mohon dideskripsikan kepada kami supaya kami bisa Oke. promonya seperti apa. Silakan. Ya, saya buat ini baru ya nyusulan kan karena saya tanya sama Mbak Isa untuk program yang kata hotel di Nada masih kosong. Sedangkan seat sudah saya booking sekitar 40 pack ya. Maka
saya ambil alternatif untuk ada pilihan biar harga yang lebih murah. Lebih murah lagi. Nah, hotel ini yang di Mekah Lamar Ajiat. Itu Lamar Ajiat ini naik shuttle bus. Naiknya itu kalau Bapak sekalian tahu itu dari Ajiat Makarim atau Royal Majestic. Di situ kan ada terminal tuh depannya tuh. Jadi dari sofa lurus saja. Kalau ke Nada kan belok kiri tuh. Kalau kita pulang dari Masjidil Haram ke Nada di atas kan belok kiri, ya. Ini kita lurus aja. Nanti di situ ada Hotel Elak Masair, itu ada Ajiat Makarim, ada Royal Majestic, ada Sohada. Nah, di depan itu ada terminal bus. Nah, naik busnya itu dari situ. Nanti ada bus khusus dari hotel. Ya, ada bus khusus. Jadi jalannya itu sekitar 400 meter ya ke terminal. Nanti dari situ bus turun di hotel di depan hotelnya. Nanti keberangkatan gitu juga. Keberangkatan di depan lobi itu bus selalu menunggu 24 jam. Dia muter. Ya. Nah, biasa-biasa ada orang tuh pakai tuh Le Meridian Tower. Ya, ada Kiswah. Itu ada. Nah, ini jaraknya lebih dekat lagi. Hotelnya nanti saya share gambar hotelnya bintang 4 ya. Cuman makanannya kan full buat hotel ya. Nggak seperti di Nada ya. Nah, nanti menunya pasti rasanya beda, sama-sama nasi goreng tapi rasanya beda. Karena saya lagi usahakan bisa masuk catering sendiri gitu loh. Saya bisa masukkan. Tapi kata dia ada syarat ketentuannya yaitu jumlah jemaahnya harus banyak, nggak bisa sedikit. Nah, ini saya lagi coba. Ini pernah kami pakai juga dulunya untuk umroh super ekonomi. Ya, makanya pernah saya sampaikan waktu itu, Bapak Ibu sekalian kepada tim marketing, mau hotel bintang 5 by shuttle atau hotel bintang 3 jaraknya dekat, kayak Nada di Alfa. Tapi karena untuk umroh, ya rata-rata mereka maunya hotel dekat. Karena kekurangannya kalau hotel bintang 5 tuh, hotel memang bintang 5, tapi connect bus itu kan jadi masalahnya ketika ada yang bawa inian, bawa kursi roda, ada yang tua, nah, kemudian kalau ada yang nyasar, itu agak repot. Maka kita ambil putusan, yaitu yaudah kita ambil hotel bintang 3, namun dekat, harga bisa kita olah menjadi harga yang ekonomi. Tuh. Jadi untuk Lamar Ajiat, itu naik busnya atau turunnya itu di depan Suhada, Elaf Masair atau Royal Majestic. Ya, itu daerah situ, itu sekitar 1,5 kilometer naik bus. Nanti turun di depan hotel. Dan bus dari hotel itu menunggu 24 jam. Dia akan muter terus. Ya, pekerjaannya dia muter itu. Itu sekitar ada 3 atau 4 bus. Ya, itu kira-kira gambarannya. Baik, terima kasih Pak Sio penguraiannya, dan ini menjadi senjata kita untuk menawarkan program Umroh Lailatul Qadar. Insya Allah banyak yang berminat tentunya dan layak ditawarkan ke para alumni khususnya dan kepada umum ya insya Allah. Silakan. Ya, tambahan lagi, intinya Ustaz. untuk kayak umroh Ramadan ini sebenarnya banyak kita bisa bikin program-program. Yang penting kita punya tiket, itu bisa kita bikin program yaitu kayak umroh mandiri atau umroh pesantren gitu ya. Nah, itu bisa kita bikin tanpa makan, ya, atau misalnya umroh di apartemen. Cuma saya kalau takut banyakkan program, itu jemaah yang di apartemen cuma 5, jemaah yang di Nada 4, jemaah yang di sini. Jadi saya bingung gitu. Karena kan walaupun gimana mereka ini yang 5 mau dibimbing, yang 3 dibimbing. Jadi banyak permintaan, Pak, kok nggak bikin ini, kok nggak bikin ini. Saya bisa bikin semuanya, ya umrah berakan harga benar-benar ekonomi, tapi masalahnya harus ada bottom minimalnya. Karena walaupun gimana, misalnya contoh minimal 20 orang itu harus ada tour leader. Kalau di bawah 20 orang, ya itu tentunya akan nanti kena kos, ya, yang lebih ada nggak masuk BEP kita gitu loh. Jadi saya berharap, ayo kita tambah lagi banyakin teman-teman seperjuangan, libatkan mereka, andilkan terutama keluarga, saudara, ini kita libatkan, Pak. Ya, jadi bagaimana yang paling pertama kali siar ini kepada keluarga, ya, pada saudara, teman-teman, yang orang sudah percaya sama diri kita, bukan percaya sama API, percaya sama diri kita dulu. Nah, kita menjadikan mereka partner kita nih untuk berjuang. Karena di satu handphone mereka itu minimal tuh 100 kontak tuh sudah punya.
Mereka punya teman orang Islam minimal 100 tuh pasti ada. Nah, apabila mereka sudah klik dengan kita dan kita tukar pikiran dengan mereka, maksudnya kita berikan mereka bahan seperti ini untuk menjadi pejuang Baitullah juga, maka kita sudah banyak yang namanya tim marketing. Ya, jadi agent itu harus punya tim marketing juga. Ya, dan nanti baru program-program itu saya bisa buat sesuai dengan permintaan. Ya, banyak ada yang satu kamar minta umroh backpacker misalnya. Dia cuma butuh umroh itikaf, cuma butuh taruh tas doang. Ya, nggak butuh tempat tidur karena dia akan programnya itikaf. Nah, itu kita bisa jadikan nada misalnya nada Diava itu tempat tidurnya kita angkat tuh, kita taruh di luar. Nah, itu buat tempat kita mandi sama naruh barang aja, nanti itikafnya di masjid. Nah, terus makannya gimana ya, makannya kalau nggak mau pakai catering ya udah makan patungan nanti mereka, jadi di luar makan dan harga murah. Intinya apapun yang namanya kita sudah penyelenggara, kita sebagai kokinya, ya, kita bisa meramu apa permintaan jemaah, apa permintaan daripada mungkin dari guru ngaji, ibu-ibu majelis taklim, ya, atau travel-travel lain yang sudah punya grup, itu kita bisa layani Bapak Ibu sekalian, ya. Asal yang paling pertama adalah kita punya tiketnya nih. Nah, jadi kalau misalnya ada program itu, ya jauh-jauh hari kita udah harus arrange, kita udah harus setting biar dapat tiket. Setelah dapat tiket, baru kita bisa bikin program. Itu kira-kira. Terima kasih Pak CEO. Silakan Bapak Ibu. Sebelum kami ada titipan pertanyaan juga. Silakan. Lebih afdol kalau interaksi langsung. Silakan. Lebih afdol jika interaksi langsung. Boleh, silakan. Lebih afdol interaksi langsung bersama Pak CEO. Silakan. Baik, silakan. Baik, jika tidak ada titipan pertanyaan Pak CEO. Ini berkaitan makan di bandara. Nah, selama ini kan menggunakan nasi box dan ada usulan juga dari rekan-rekan bagaimana kalau misalkan ya makannya di resto dan ya sehingga bisa duduk begitu. Ya, bisa duduk dan bisa menunggu. Nah, Pak Sio bisa mengulasnya. Silakan. Ya, baik. Ya. Nanti namanya sekarang ini, apalagi ke depan ini, kemarin dari Pak Erick Thohir ya, ada lagi peraturan baru bahwasanya keberangkatan nanti di khusus umroh haji itu di terminal berapa gitu, ada ini terminal khusus ya. Nah, kemudian ada plus minusnya untuk kita, terutama di terminal 3 nih ya. Kalau terminal 3 itu ketika kita jamaah makan, karena terminal 3 itu ada yang namanya dia langsung ketemu dengan restoran. Nah, ketika restoran itu ya khusus jemaah, tapi kadang-kadang yang pengantar itu kadang-kadang ikut masuk, ikut makan. Ini mesti harus kita pahami juga. Tentu kan ini kan di luar budget ya. Nah, kalau kita pisahkan, itu jemaah sama jemaahnya di dalam, yang nunggunya apa, yang ngantarnya di luar tuh, dia nggak gabung. Apalagi kalau satu lagi jemaahnya telat. Nah, kadang-kadang kita temukan jemaahnya telat. Nah, kita sudah bayar juga, ya, terus jemaahnya kadang-kadang telat. Nah, karena biasanya dulu di Terminal 2, ya, karena restorannya itu di dalam setelah imigrasi. Di dalam setelah imigrasi. Bahkan kita memberikan manafik juga di situ buat jemaah-jemaah yang dari luar kota. Jadi yang nggak ikut manasik, karena dia nggak ikut manasik, kemudian lewat imigrasi setelah bagi tiket segala macam, nah, baru jemaahnya masuk ke imigrasi, baru kita masukkan lounge. Nah, di lounge itu khusus jemaah. Jadi memang sudah salam-salaman, sudah pisah dengan pengantar. Nah, sudah pisah-pisah dengan pengantar. Kenapa? Nah, biar jadi sudah bisa. Jadi yang khusus masuk ke dalam lounge itu adalah khusus jamaah itu sendiri. Nah, itu di Terminal 2 saat itu. Nah, kalau di tempat 3, ya pernah kita jadikan, kita masukkan. Nah, jemaah yang antar banyak nih. Terus dia makan. Nah, kira-kira yang makan ini siapa yang mau nanggung? Apakah jemaah itu mau bayar? Atau agent yang bayar? Nah, ini yang harus kita sepakati gitu. Nah, terus kadang-kadang jemaah ini masih mau bertemu sapa dengan keluarganya, ya mungkin masih melepas atau menunggu kehadiran jemaah yang nganter. Nah, itulah kurang lebih seperti itu. Kalau buat kami
hal ini bisa kita pertimbangkan sama-sama plus minusnya di lapangan, ya. Seperti halnya contoh juga waktu itu ada koper troli. Nah, troli 18 in, 20 in. Kita kasihkan tuh. Jadi ada koper 24 in, ada koper juga 20 in. Itu pertama kali itu FBI itu. Ya. Kemudian pas saat check-in, itu yang namanya koper yang di bagasi nggak boleh semuanya naik bagasi. Nggak boleh, maaf, nggak boleh naik cabin. Jadi minimal 50%. Dari 40, maka koper cabin itu yang dibawa boleh hanya 20, yang 20-nya naik harus di bagasi. Nah pertanyaannya, koper siapa yang mau ditaruh di bagasi? Tentunya jamaah nggak mau, karena perlengkapannya semua di situ. Tapi ini ketentuan, akhirnya bongkar lagi segala macam, ya. Jemaah akhirnya ya ngegerutu. Ya, kita sih maunya bisa naik semua itu. Kemana? Koper cabin itu ke bandar, ke pesawat. Tetapi aturannya hanya 20 orang saja, hanya 20 koper. Sehingga akhirnya pihak handling bingung. Ini Pak Jibom, ini apalagi umrohnya pas saat itu harus ke ini dulu, ke Mekah dulu. Sedangkan kain ikhram saya di tas cabin. Sekarang tas cabin saya nggak boleh dibawa ke atas. Nah ini kan jadi masalah, ya kan? Itu masalah-masalah di lapangan yang mungkin belum diketahui oleh para agent, ya. Kalau saya setiap masalah kan saya langsung hadapi, saya tahu oh ini kendalanya, maka saya harus ngambil solusi. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya yaitu yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan kemudahan, ya. Karena kita tentunya tidak bisa memuaskan jemaah ya 100%. Ya, contoh, ada jemaah 100 orang, 99 puas. Satu orang nggak puas, ya. Nah, satu orang nggak puas. Maka yang akan rame di media sosial atau di mana ini yang satu orang ini. Gitu. Tapi ya itu kita ini hanya belajar sebagai pelayan, belajar berkitab melayani tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentunya dalam hal ini semua sudah kita lakukan. Pas ada masalah, tentunya kita harus cari solusinya agar ya agar tidak terjadi permasalahan atau kecemburuan. Ya, contoh tadi, kalau bagasi seperti itu, 20 orang bingung, 20 orang yang dibagasiin, yang 20 orang lagi naik cabin. Semuanya pada pengen bawa ke cabin. Begitu juga ketika pas saat makan di restoran, seperti itu, ada jemaah yang datang, akhirnya dia nggak dapat makanan karena datangnya telat. Kemudian ada juga yang datangnya duluan, ya, datangnya duluan, kita masukkan ke lounge, nah, dia sama keluarganya, keluarga ikut makan. Akhirnya bilnya yang tadi saya sudah kondisikan uang handling sekian-sekian, ternyata bengkak. Nah ini siapa yang makan ini? Nah siapa yang mau tanggung jawab? Apa kita tagih ke jamaah? Apakah kita tagih ke tim handling? Nah, seperti itu kurang lebih kira-kira. Mohon dipahami. Baik, terima kasih Pak Syu dan yang menitipkan pertanyaan. Izin menambahkan alternatif solusi Pak Syu. Jadi kami beberapa kali ketitipan jamaah untuk menunggu. Jadi di depan tempat kita bertunggu itu adalah rumah makan Sate Senayan dan juga apa namanya itu Putu Made. Nah, jadi untuk Putu Made contohnya di Putu Made itu harganya minimal siapkan 150. Nah, jadi silakan alternatifnya bisa dititipkan ke para pembimbing ataupun TL yang mau menitipkan jamaahnya, misalkan mau makan di situ, gitu. Jadi beberapa kali kami ketitipan ya, lagi-lagi ekstra saja, silakan. Opsional begitu pasti izin. Mohon maaf. Baik, silakan boleh berinteraksi langsung dengan Pak CEO, rekan-rekan, sahabat semua, berkaitan dengan program 2025. Silakan. Silakan. Jika tidak ada, masih ada titipan lagi. Oke, baik. Nampaknya nanti kita pertajam. Ini kan baru awalan. Pertajam nanti di rencana tetap muka langsung. Ya, berdua, insya Allah tetap muka langsung. Silakan bagi yang mau berinteraksi langsung, Bapak Ibu. Baik, Pak Sio izin ada ini hal yang realita ada gitu ya, realita ada di kita. Jadi ada alumni-alumni kita yang sudah berangkat umroh bersama kita. Terus selanjutnya alumni ini kenal dengan tool leader, kenal dengan marketing sebelumnya gitu. Nah,
Dikarenakan mungkin perjalanan pertemanan ini dalam 1 tahun, 1 tahun setengah, nah lebih dekatlah ke apa namanya itu ke tool leader tersebut ataupun ke marketing lain gitu. Nah, ketika muncul permasalahan daftarnya ke apa alumni tersebut daftarnya itu ke orang baru, ke marketing baru yang ada yang beliau kenal gitu. Apakah penyelesaiannya cukup di musyawarah antar marketing saja, gitu ya, musyawarah antar marketing ataupun TL ataupun karena TL juga adalah marketing, cukup berdua musyawarah saja ataupun ada ketetapan yang dikeluarkan oleh Pak CEO. Misalkan contoh ketetapan tersebut, jika sudah 1 tahun ataupun 1,5 tahun, uh, alumni tersebut bebas boleh memilih mau daftar kemana saja. Ataupun bagaimana Pak Sio cara memecahkan permasalahan yang potensi dan boleh jadi uh, Pak Sio beberapa kali menemukan permasalahan ini ataupun aduan ini. Silakan Pak Sio. Ya, baik, terima kasih. Ya, memang ini kejadian ini pernah dialami dan pernah juga dikatakan sering ada juga, dibilang jarang. Sering dibilang sering ada. Namun dalam hal ini yang perlu pertama kali diketahui, yang pertama adalah tugas tool leader dan tugas guide. Mereka diberi tugas amanah tongkat kepemimpinan untuk melayani jemaah sebaik-baiknya. Ya. Karena mereka tool leader dan atau guide ini adalah untuk semua jemaah, bukan untuk satu orang saja. Ya. Maka tugas dia membimbing, berkhidmat. Dan setelah itu, setelah mereka kada puas, mereka akan terima kasih. Nah, tentunya kepada tim FBI, ya, bukan kepada satu orang. Nah, di sini makanya saya katakan, saya tidak mau menonjolkan entah ini tool leader siapa, entah ini guide siapa, enggak. Kita tidak ada artinya apa-apa tanpa adanya tim. Karena masih banyak pahlawan-pahlawan di belakang layar yang tidak kesorot oleh kamera. Itu saya katakan demikian. Sering itu saya katakan. Jadi jangan menganggap, wow ini mentang-mentang saya tool leadernya jemaah puas. No, tidak sama sekali. Kalau saya bilang, ada bilang, kokinya nggak mau masak gimana nanti? Siapa yang mengurusin tuh catering? Apa bisanya tuh leader? Kalau nanti dibilang sama Rizka, Mbak Rizka dia bilang itu, udah nomor supirnya nggak usah dikasih. Apa bisanya tuh leader? Pasti kan berantakan semua. Maka jangan menganggap, wah di sini saya paling berperan, wah saya ini bisa membuat orang puas, ini karena saya. Tidak sama sekali. Kepuasan itu karena tim yang solid. Itu harus kita sepakati. Kemudian, setelah berjemaah ini merasa puas semuanya, maka di situ kan ada testimoni daripada jemaah. Maka tugas marketing atau agent atau perwakilan itu mereka harus maintain setelah pulang jemaah. Ya, setelah pulang jemaah pulang itu maintain. Jangan dilepas. Jangan sampai mereka lupa. Ya, tentunya dengan silaturahim, by WhatsApp atau ketemu atau sapa atau aktif di grup. Kan karena masuk di masing-masing ada grupnya kan. Nah, dan itu sampaikan supaya menjadi personal brand buat marketing itu sendiri. Oh, jadi kalau saya mau daftar FBA daripada saya repot-repot ke pusat, ya mendingan melalui agent aja. Enak kok, lebih dekat dan saya udah kenal dekat gitu. Itu demikian. Nah, jadi jangan sampai juga salah satunya di sini posisi tour leader atau guide dia memang marketingkan atau mempresentasikan jemaah, salah satu jemaah secara khusus sehingga dia mengambil mengambil jemaah dari agen yang lain. Nah, agen yang lain juga jangan tinggal diem. Jangan sampai dia tinggal diem, udah ntar dia akhirnya giliran diambil sama orang, tertarik sama orang, dianya marah atau dianya merasa ngegerutu. Nah, disinilah harus ada maintain. Sebelum ya kita berangkat, ketika kita berangkat, dan setelah kita berangkat, inilah yang namanya tugas marketing. Sebelum berangkat, kita presentasiin kan, kita khidmat, kita layan dengan baik. Ketika berangkat, kita perhatikan, bahkan kita antarkan sampai bandara. Terus kita tanya bagaimana keadaan di sana, ada keluhan nggak Bapak Ibu segala macam. Nah, setelah pulang, itu bagaimana juga kita tetap berkhidmat. Jadikan dia sebagai partner kita. Jadikan dia sebagai ladang marketing kita. Kaki, panjang tangan kita. Kita follow up. Mungkin Ibu ada saudara yang mau berangkat umroh, bisa referensikan nanti lewat saya Bu. Nanti saya kasih fee-nya Bu sekian. Nah, ini
Sehingga tidak ada lagi yang namanya saling sikut di antara kita. Nah, yang repotnya, kalau marketing itu sendiri tidak follow up, maka pilihannya dua. Dia akan keluar daripada FBI untuk dapatkan informasi dari luar, atau dia tetap pakai FBI tapi nggak pakai marketing tersebut melalui tour leader atau melalui ke pusat. Sedangkan di pusat sendiri sebenarnya nggak mau gitu loh, nggak mau menerima pendaftaran dari calon jemaah yang tidak dibawa referensi. Maka setiap orang datang ke FBI ke pusat akan ditanya, Bapak, Ibu tahu FBI ini dari mana? Siapa referensinya? Itu pasti ditanya, ya, pasti ditanya di sini karena itu jadi SOP. Karena kita nggak mau kesalahan disangkain kita ngambil jemaah orang. Maka tugas masing-masing harus paham sendiri nih. Nah, sebagai tour leader yang memang melayani buat semuanya, tugasnya ketika di sana, ya, ketika melayani sebaik-baiknya. Dan marketing setelah ini kan enak nih, jemaah udah dilayani nih, udah difasilitasi, tinggal di follow up. Nah, andai kata terjadi seperti halnya contoh, oh akhirnya daftar pertama sama marketing ini, pengen umroh lagi, daftarnya sama tour leader. Nah, tour leader bingung. Nah, nanti terus dia nanya, ini fee-nya ke siapa? Kalau FBI tetap fee ke satu orang. Tinggal silakan musyawarah aja antara perwakilan atau agen tersebut dengan tour leader. Intinya FBI ini saya sendiri kalau masih ada keributan atau masih ada keributan, itu fee akan saya tahan. Nah, fee ini nggak mungkin ke dua nomor, pasti ke satu nomor. Ke nomor mana? Ke siapa? Ke si A atau ke B? Setelah si A, oke, silakan A musyawarah dengan B. Intinya seperti itu. Dan kemudian juga ya ditolongkan tadi sama-sama kitanya di sini jangan sampai kita ada perselisihan secara internal gitu loh. Dan jangan juga ada merasakan, oh ini saya yang paling bingung kadang-kadang ini saya mau daftar 3 jemaah, Pak. Tapi maunya tour leader saya. Ada lagi ini daftar 5 jemaah, mau turinnya saya. Akhirnya orang pusat bingung. Sedangkan itu satu keberangkatan. Nggak mungkin satu keberangkatan 3 tour leader. Ya, akhirnya kalau saya tanya sama saya, gimana Pak Jibom nih? Yang jemaah 3 orang ini mau sama Ustadz ini, jemaah 5 orang ini maunya sama Ustadz ini, jemaah 7 orang maunya sama Ustadz ini. Ya udah suruh berangkat masing-masing aja. Tuh cari jemaahnya. Suruh berangkat sama jemaahnya. Untung atau rugi tuh. Nah, ya makanya saya katakan di sini jangan kita menonjolkan tonjolan pribadi. Ya, saya sendiri dulu pernah ngalamin, oh maunya sama Jibom. FBI itu terkenal dengan Jibom. Akhirnya saya berangkat sebulan 2 kali, masih kuat. Pernah kejadian sebulan 3 kali. Sampai rumah cuma 2 hari, berangkat lagi. Sampai rumah 2 hari, berangkat lagi. Sampai akhirnya saya nggak dekat dengan anak saya. Anak saya nggak bisa manggil Abi. Dan badan kita sakit. Terus gimana? Ya, maka di sini bukan one man show. Bagaimana kita bisa menciptakan sama-sama, siapapun tour leadernya, kenyamanan, ya, kenikmatan dalam ibadah, pelayanan itu harus sama. Nah, tinggal bagaimana karakter seseorang itu dalam melayani itu kan beda-beda. Nah, maka di situ harus ada SOP-nya dalam pelayanan itu harus jelas. Ya, itu kira-kira pandangan dari saya. Mungkin mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik, baik, baik. Difahami oleh kita dan hasil akhirnya adalah nanti musyawarah dan perlu kebijaksanaan semua pihak dalam hal ini karena tujuannya sama memajukan FBI dan supaya jamaah tidak lari ke travel lain itu pada intinya. Baik, silakan Bapak Ibu sahabat semua, kita sudah berada di jam 11.36. Silakan jika ada interaksi. Silakan jika ada interaksi ini bagi sahabat yang masih ada problematika ataupun keraguan hal-hal yang ingin dikonfirmasikan ke Pasio, ini saat yang tepat. Sebelum nanti ada undangan resmi dari kantor, kita ada agenda tatap muka, silaturahim tatap muka, pilihannya tadi tanggalnya di tanggal 25 Februari atau 25 Januari atau 1 Februari. Nanti resminya tim ofisial akan menyampaikan di grup WhatsApp kita. Silakan Bapak Ibu, adakah komunikasi interaksi kembali? Nampaknya sudah puas, sudah cukup Pak Sio. Izin closing terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Silakan Pak Sio.
Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Bagaimana yang sementara ini menjadi ladang amal yang sangat bermanfaat buat kehidupan kita di akhirat. Maka kenikmatan besar itu ketika Allah berikan kita hidayah dan usaha untuk menggapai hidayah. Maka alhamdulillah dengan kelemahan kita, kebodohan kita, kekurangan kita, ternyata Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi pekerja-pekerja hidayah. Dikenakan dengan usaha yang sangat mulia, usaha nubuah, usaha mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha mengajak manusia kepada kebaikan. Dan ini adalah induk daripada segala nikmat. Yang mana dulu usaha ini hanya diberikan kepada para anbiya, para sahabat Nabi. Dan sekarang kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa nafas kita, di sisa-sisa umur kita, di sisa-sisa detak jantung kita ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk mendapatkan usaha yang sangat besar, yaitu mengajak manusia dari cinta dunia kepada cinta akhirat. Maka untuk itu, mari sama-sama kita luruskan niat kita. Kita perbaiki niat kita. Bahwasanya kita ini hanya pelayan. Kita senangi tamu Allah, Allah akan senangi kita. Kita layani tamu Allah, Allah akan layani kita. Kita zolim pada tamu Allah, maka Allah akan zolim kepada kita. Maka luruskan niat, ya, bersihkan hati kita. Bahwasanya kita ingin belajar menjadi pelayan tamu Allah. Yang kedua, maka caranya pun cara yang baik. Bermuamalah yang baik, bermuasarah yang baik. Jangan sampai ada satu pihak rugi karena kita. Jangan sampai ada pihak terzolimi karena ucapan atau karena sikap kita. Ingat, ini bab muamalah. Ini sangat berat. Orang bisa jaga tahajudnya. Orang bisa jaga daripada baca Qur'annya. Dia bisa jadi hafiz Quran. Dia bisa jadi orang muhaddis. Dia bisa rajin duha. Tetapi dia belum tentu bisa menjaga muamalah yang baik. Maka jadilah kita orang yang bermuamalah dengan baik. Maka niat yang baik, cara yang baik, maka insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik yang Allah berikan kepada kita, yaitu janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita orientasikan usaha ini semata-mata dengan dunia, Bapak sekalian. Karena kalau kita orientasikan dengan dunia, maka kita akan capek. Kita akan cepat letih. Kita akan cepat bosan. Kita akan putus asa. Nggak ada closing. Nggak pernah dapat jemaah. Nggak akan lagi mau dakwah. Nggak mau lagi syiar. Tapi ingat, jadikanlah ini orientasi kita kepada akhirat. Yaitu ladang amal buat kita. Ketika kita bismillah menyebarkan brosur ini, mengingatkan orang kepada Baitullah, insya Allah itu akan menjadi ladang amal buat kita. Ketika kita bicara dengan Allah, bicara dengan manusia, kita jumpai manusia, baik lewat telepon, WhatsApp, atau kita bertemu secara langsung. Kemudian kita bermuzakar, membicarakan kebesaran Allah, dan pada akhirnya kita mengajak mereka untuk ke Baitullah. Itu adalah nilai dakwah. Yang mana satu ucapan subhanallah kita ucapkan lebih baik daripada kerajaan Sulaiman alaihissalam. Satu subhanallah kita ucapkan itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Kenapa? Kerajaan Sulaiman alaihissalam hancur dan musnah. Dunia beserta isinya akan hancur dan musnah. Tapi satu subhanallah kita ucapkan kepada saudara kita, ya, kita ajak mereka kepada kebaikan, akan membangunkan satu istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini adalah menjadi marketingnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sesungguhnya. Terima kasih. Itu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang kurang apabila salah itu datang dari saya pribadi dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sio, CFBI. Mudah-mudahan Pak Sio bersama keluarga tercinta senantiasa dalam rahmat lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi berbagai aktivitasnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, insya Allah pertemuan online ini berbuah tatap muka. Insya Allah akan ada agenda tatap muka, belum ditentukan, namun opsinya sudah ada. Tanggal 25 Januari atau 1 Februari. Resminya tim official akan menyampaikan di grup WhatsApp kita. Insya Allah silakan datang hadiri silaturahim di kantor FBI Group
kita sama-sama berkembang bersama di FBI ini. Alhamdulillah, alamin. Insya Allah mudah-mudahan semakin berkah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Sio dan terima kasih para asatid, guru-guru kami, para pembimbing umroh. Terima kasih juga sahabat kami, para tour leader, para mutawif. Terima kasih para senior, rekan-rekan, sahabat, para perwakilan dari manajemen juga hadir dan rekan-rekan marketing. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di tanggal 25 Februari, 25 Januari atau 1 Februari. Insya Allah kita tetap muka. Kita bahas kemajuan bersama ini. Bila taufiq hidayah dari saya yang bertugas sebagai host, sebagai MC. Mohon maaf atas segala khilaf dan kata. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.